Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi baik Bapak, dengan Bapak Sangkala dengan umur 50 tahun Bapak ya? Iya dong. Baik Bapak, jadi berdasarkan dari anamnesis dan pempis yang sudah kita lakukan tadi, saya belum bisa menentukan diagnosis dari keluarnya Bapak. Namun saya memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan colok dubur. Nah, pada pemeriksaan colok dubur ini berguna untuk melihat apakah ada kelainan atau kerusakan pada bagian rektumnya Bapak. Nah, pada pemeriksaan ini nantinya saya akan memasukkan jari tunjuk saya ke dalam rektumnya Bapak untuk menilai apakah ada kelainan atau tidak. Nah, nantinya juga pada pemeriksaan ini mungkin pasti Bapak merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukan secara profesional mungkin dan akan merahasiakan hasil medis yang kita lakukan nantinya. Nah, pada pemeriksaan ini apakah Bapak mengerti? Mengerti dok. Baik, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Baik, jadi nanti saya juga akan meminta Bapak untuk ke kamar kecil untuk melakukan buang air kecil, dan kemudian saya juga akan melakukan cuci tangan rutin dan menyiapkan alat dan bahan. Baik Bapak, nanti juga Bapak setelah dari kamar kecil dan segera ke ranjang pemeriksaan. Baik, sebelum kita melakukan tindakan colok dubur, kemudian sebelumnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah kita melakukan cuci tangan, kemudian kita memakai handscoon. Baik, setelah kita memakai handscoon, kemudian pertama kita berada di sebelah kanan dari pasien. Nah, setelah kita berada di sebelah kanan pasien, kemudian kita memposisikan pasien secara lithotomy dengan cara kaki ditekuk setinggi 60 derajat. Nah, kemudian setelah itu kita membuka celana dari pasien. Baik, selanjutnya kita melakukan infeksi pada area perianal dan perineum. Kemudian kita melihat dengan penerangan yang baik. Apabila kita mendapatkan hemoroid grade 4, maka kita tidak melakukan rectal fracture atau colok dubur. Nah, pada pemeriksaan perianal sendiri kita melihat apakah ada perianal. Kita melihat apakah adanya fistula perianal, kita melihat apakah ada skin tag, fisura, tumor anus, dan hemoroid. Nah, kemudian kita di sini juga menilai pada keadaan perineum apakah meradang atau tidak. Nah, kemudian keadaan kita juga melakukan observasi pada keadaan tonus sphincter ani pada fase istirahat ataupun pada saat kontraksi volunteer. Nah, kemudian di sini kita juga meminta pasien untuk melakukan mengejan seperti pada saat melakukan defekasi atau buang air besar untuk memperlihatkan descensus perineal, prolapsus hemoroid, atau lesi-lesi yang menonjol seperti prolaps rekti dan tumor. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pada colok dubur. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan lubrikasi pada jari telunjuk tangan kanan dengan kayak jelly. Kemudian kita melakukan dan menyentuh pada area pinggir dari rektum secara perlahan. Nah, kemudian kita memberikan tekanan yang lembut sampai sphincter ani terbuka. Kemudian jari tangan kita masukkan lurus ke dalam anus sambil menilai tonus sphincter ani. Nah, kemudian kita mengevaluasi juga keadaan ampula rekti apakah normal, kemudian apakah dilatasi ataupun kolaps. Nah, kemudian juga kita mengevaluasi mukosa rekti dengan cara memutar jari secara sirkular. Kemudian kita menilai apakah mukosa licin atau terdapat benjolan. Nah, kemudian juga kita menilai apakah terdapat massa tumor ataupun adanya penonjolan pada prostat ke arah rektum. Nah, kemudian apabila juga kita mendapatkan tumor, maka kita mendeskripsikan massa tumor tersebut. Nah, kita menilai apakah intra atau extra lumen, kemudian apakah letak berapa senti dari anal valve. Kemudian kita juga tentukan letak apakah pada anterior, posterior ataupun sirkular, dan kita juga menilai konsistensi tumor. Nah, kemudian juga apabila kita mendapatkan
penonjolan prostat, maka kita mendeskripsikan penonjolan tersebut seperti konsistensi permukaan sulcus medianus teraba atau tidak, kemudian pole superior dapat dicapai ataupun tidak. Kemudian melakukan evaluasi apakah terasa nyeri. Kalaupun terasa nyeri, kita menyebutkan posisi nyeri tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita melepaskan jari telunjuk dari anus dengan tangan sedikit ditekuk. Nah, selanjutnya kita menilai juga pada handscoon apakah terdapat feces, terdapat darah ataupun terdapat lendir. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan cuci tangan dengan menggunakan handscoon pada larutan klorin 0,5%. Dan setelah itu kita membuka handscoon dan membuang pada tempat sampah medis dan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Bapak, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan colok dubur dan silakan memakai celananya kembali dan kembali ke meja pemeriksaan untuk dibacakan hasil pemeriksaannya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan colok dubur yang sudah dilakukan, kita mendapatkan beberapa hasil pemeriksaan. Nah, pada pemeriksaan rectal culture kita dapatkan bahwa pada perineal dan perineum Bapak itu tidak ada meradang dan tidak ada tampak tumor, dan kemudian sphincter ani itu mencekik, kemudian mukosa licin dan ampula kosong, kemudian tak teraba massa dan tidak ada penonjolan pada area rektum dan kemudian tidak terasa nyeri. Dan juga pada handscoon yang kita lakukan pemeriksaan tadi tidak didapatkan adanya feces, kemudian tidak didapatkan adanya darah dan tidak ada lendir. Nah, kemudian juga saya menyarankan juga untuk Bapak untuk kedepannya lebih baik mengkonsumsi makanan-makanan yang mudah dicerna seperti sayur-sayuran, dan juga menghindari untuk sementara seperti makanan yang keras seperti daging. Dan juga pada saat Bapak melakukan buang air besar agar tidak melakukan mengejan secara kuat. Nah, baik Bapak, apakah Bapak mengerti? Ya, mengerti Dok. Baik Bapak, terima kasih. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.